bangkit dari tempat tidur datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, istriku, mungkin bahasa anak Indonesia kurang ajar, ya sikil papat, mungkin akan keluar begitu, marah sekali. Bagaimana tidak marah, anaknya meninggal dunia. Yang harusnya lebih sedih adalah Ummu Salamah. Kenapa? Netei, ya siang malam itu dia capek. Jangan dikira ibu yang ngasuh itu ndak capek. Ya, apalagi bocah cilik semuanya melaku-melaku, pengawasannya luar biasa, capek sekali seorang ibu. Ya, makanya kalau isi maiduk wong wadon itu orang lanang yang ndak tahu, ndak paham, gitu ya. Bahkan kalau seandainya nyewa pembantu kira-kira berapa itu? Ya, nyewa pembantu, istri wis nyuci, nyapu, rumah anak, masak, ising layani suami, kira-kira cukup dengan 1 juta? Cukup enggak kira-kira? Kita kasih, wahai istriku, ya karena pelayananmu, ya nyuci, nyetrika, masak, nyapu, rumah anak, rumah suami, di rumah ibu, ya, suami di rumah, kira-kira cukup enggak? Dengan itu dikasih 1 juta, enggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala idzan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam qiyamaddin. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan untuk menjalani aktivitas sebagai seorang hamba yang diawali dengan berwudu, bangun, berwudu, kemudian menghadirkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sholat dan aktivitas ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, kebaikan yang banyak yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu-ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah sampai metode meraih kesabaran. Metode meraih kesabaran secara umum, meskipun nanti ada bagaimana kita meraih kesabaran di dalam menghadapi musibah,
bagaimana kita mari kesabaran di dalam mendapatkan kesenangan, bagaimana kita mari kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kesabaran kita bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara umum metode meraih kesabaran lebih baik dari yang disenangi maupun yang tidak disenangi. Yang pertama kemarin kita sampaikan adalah mengetahui tentang tabiat kehidupan dunia. Bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran. Termasuk kita. Kalau hari ini kita masih hidup, belum tentu besok masih hidup. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang ada pada diri kalian akan mengalami kemusnahan, akan mengalami kehancuran, dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus langgeng selamanya. Yang kedua, yakin akan adanya balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa sabar, kita bisa sabar, adalah mengetahui tentang hakikat dirinya. Kalau kemarin kita adalah hakikat kehidupan dunia, sekarang hakikat tentang dirinya sendiri. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, akhir. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka perhatikan oleh kalian dari apa kalian diciptakan. Ya. Jadi kita diciptakan bukan dari emas, Ibu bapak. Ya, kita diciptakan bukan dari batu. Dari apa? Dari yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Kita diciptakan oleh Allah dari air mani. Allah. Dari air mani yang disebut dengan saripati tanah. Bukan dari tanah. Tapi dari air mani. Kalau yang dari tanah siapa? Nabi Adam tercipta oleh Allah dari tanah. Jadi kan bisa buat dari tanah? Ya paling patung ya. Banter-banternya bisa bergerak? Nggak bisa bergerak. Sama-sama dari tanah, tapi ternyata tidak bisa. Nggak bisa. Sama-sama dari air mani, tapi ternyata tidak bisa terwujud manusia kalau bukan Allah yang menciptakan. Maka kita mengetahui supaya kita tidak jadi sombong. Dulu kita ada, dulu kita tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi. Ya. Dulu kita kecil, besar, pol besarnya, kemudian hilang lagi, kecil lagi, habis. Ya, tidak ada kita lagi. Tidak ada yang mengingat kita lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira karena besok suatu hari kita akan hilang dari muka bumi ini. Ya, kita tidak akan ada yang melihat kita lagi. Kita akan rata dengan tanah lagi. Ya, kita dari saripati tanah dan kembali kepada tanah lagi. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kita. Kita ini milik Allah, bukan milik istrinya, bukan milik suaminya. Ya. Maka ketika terjadi suaminya meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang mati suaminya, kalau yang mati istrinya kira-kira gimana? Inna lillahi, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah, sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi jangan nyari lagi. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik
Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah ini orang yang luar biasa. Ya. Ibu mana yang ditinggal mati anaknya tidak sedih? Kalau bapak mungkin bisa. Ya. Kenapa? Bapak itu tidak begitu merasakan banget. Nah, ibu mengandung 9 bulan 10 hari kurang lebih. Ya. Dia merasa beban, makanya disebut dengan ibu hamil. Ya. Hamil itu bahasa dari bahasa Arab. Lagi hamil, Bu, hamil. Aslinya adalah hamil. Betul. Jadi bukan asli Jawa, tapi asli Arab. Makanya orang Indonesia itu banyak yang mengambil dari bahasa Arab. Siti itu kan dari bahasa Arab. Sayyidati. Gitu nggih. Jadi banyak sekali wong hamil, wong hamil. Itu dari bahasa Arab banyak sekali. Ya, mungkin boleh jadi bisa 90% itu pengambilannya dari bahasa Arab. Itu begitu. Di antara tandanya adalah belakangnya nek wong lanang kuwi jenenge oh biasanya. Biasanya namanya oh nek wong wadon he. Itu adalah dari bahasa Arab. Tak marbutah itu salah satu ciri dari muannas wadon. Ya. Sedangkan dari wong lanang itu biasanya o atau n. Susianto. Itu asli wong Jawa kuwi. Wong Indonesia. Wong luar Jawa itu jenenge angel-angel. Jarang sing nganggo bahasa foto. Kenapa? Dari anta. Anta kuwi seorang laki-laki. Di bahasa Solo kan jadi anto. Itu begitu. Anta jadi anto. Insyaallah ibu bapak pengambilan dari bahasa Arab. Ini akan kembali kepada Allah. Ummu Salamah, Masya Allah, beliau ditinggal mati anaknya, ya sementara suaminya sedang pergi. Pulang, suaminya pulang, belum dikuburkan, dan beliau Ummu Salamah sampaikan kepada bertetangga, tidak boleh ada yang mengabarkan bahwa anaknya mati kecuali dari saya. Jadi tidak ada yang mengabarkan bahwasanya anaknya itu adalah meninggal dunia. Maka ketika suaminya pulang, mandi, kasih makan, sampai hubungan suami istri, seperti itu. Kemudian disampaikan, wahai suamiku, kalau ada yang titip kepada kita, kemudian titipan itu diambil, bagaimana pendapatmu? Ya diberikan. Oh itu bukan milik kita. Wahai suamiku, anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik itu telah mengambilnya. Bagaimana pendapatmu? Jungkirat. Ya bangkit dari tempat tidur, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, istriku, mungkin bahasa anak Indonesia kurang ajar, ya sikil papat. Mungkin akan keluar begitu, marah sekali. Bagaimana tidak marah, anaknya meninggal dunia. Yang harusnya lebih sedih adalah Ummu Salamah. Kenapa? Netei, ya siang malam itu dia capek. Jangan dikira ibu yang ngasuh itu ndak capek. Ya, apalagi bocah cilik semuanya melaku-melaku. Pengawasannya luar biasa, capek sekali seorang ibu. Ya, makanya kalau isi maiduk wong wadon itu orang lanang yang tidak tahu, tidak paham, gitu ya. Bahkan kalau seandainya nyewa pembantu, kira-kira berapa itu? Ya. Nyewa pembantu, istri wis nyuci, nyapu, ngrumat anak, masak, ising layani suami, kira-kira cukup dengan 1 juta? Cukup enggak kira-kira? Kita kasih, wahai istriku, ya karena pelayananmu, ya nyuci, nyetrika, masak, nyapu, ngrumat anak, ngrumat suami. Mbak di rumah ibu? Ya. Suami di rumah kira-kira cukup enggak? Dengan itu dikasih 1 juta? Enggak cukup. Ya. Makanya ketika kita kok masih mencela istri itu kebangetan luar biasa. Ya. Wong sehari ditinggal istri paling ngene mertua bebes
berakrak orang genah. Ini harusnya Ummu Salamah itu yang lebih sedih sekali. Tapi kadang-kadang suami itu egonya tinggi, itu ya, sok berjasa biasanya. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, istriku begini. Ya, Ummu Salamah nyusul, sampaikan, ya, Rasulullah takjub betul terhadap seorang ibu yang bisa begitu. Ya, maka suaminya dinasihati, didoakan oleh Nabi SAW. Engkau doakan dapat punya anak yang banyak, ya, hafid Quran semuanya, ulama semuanya. Masya Allah. Akhirnya punya anak berapa? Setelah meninggal anaknya itu punya anak 10 anak. Ya, 10 anak laki-laki semua, hafal Quran semua, ulama semua. Masya Allah. Buah kesabaran ibu bapak. Ya. Jadi kalau kemarin Sun Haji itu buah kesabaran itu. Yang sekarang lagi viral itu, Masya Allah, dia orang yang luar biasa betul. Isih milu mertua, cacat dia karena tangannya patah itu karena nang bensoan dulu. Tidak punya kegiatan kecuali aktivitas begitu. Dan orang itu tidak pernah gersulah, diam, ya, sakit diam, sampai kemarin mendapatkan cemoohan goblok itu, dia tidak ngomong apa-apa, diam. Dia dapatkan, Masya Allah, belum punya umah, akhirnya diwenehi umah. Waktu sugih mendadak, coba saja anak sing transfer 300 juta, coba jenengan kagungan, duwe yang pegawai negeri seumur-umur beoran duwe tabungan semono, ini bakul es, Masya Allah. Ya, Bu Bapak sabar. Jadi nanti berikutnya adalah bahwasanya Allah akan menolong. Setelah tahu orang itu sabar, tahu tentang tabiat dirinya, berikutnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Ya. Yang keempat, yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin karena Pak Sun Haji itu orang yang ahli ibadah. Ya. Maka jangan dilihat orang ahli ibadah itu mesti golongan dari organisasi kita. Ya. Beliau dari Nahdien, orangnya soleh. Dulu pernah saya sampaikan di Purbalingga, orang dari mana? Jamaah tabligh. Ya, mungkin dalam sebagian orang mengatakan jamaah tabligh kurang bagus. Mungkin mengatakan orang NU ahli bid'ah. Tidak bisa begitu. Ya. Ternyata apa? Hasilnya adalah orang-orang yang baik. Semuanya bisa dimanapun organisasi. Itu tidak mesti harus membawakan orang jadi jelek. Ya, di Purbalingga sama tabligh Ramadan adzan itu hari terakhirnya. Beliau adzan lagi adzan la ilaha illallah terakhir, adzan terakhir. Apa pengeras suara itu bambunya itu sudah rapuh. Itu langsung ke listrik, ke aliran listrik, nyalur ke sini, langsung meninggal dunia. Saya yang mengatakan su'ul khotimah tidak bisa. Kita mengetahui akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dan adzan husnul khotimah. Sabarnya Pak Sun Haji kemarin dapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi balasannya itu Masya Allah, anak sing umrohaken, coba kita nabung-nabung umroh be ora. Jadi kok wis oleh 20 denggo. Lah nggih wis arep daftar oleh 30 ji denggo mani. Lah ini langsung geletak, orang yang nawari itu banyak sekali yang mau menawari umroh. Ya, uangnya banyak, ditawari umroh, diwenehi umah, Masya Allah. Pengen boten kira-kira? Beda ibu bapak, mungkin balasannya Allah beda kepada orang yang lain, tidak mesti sama.
Karena apa? Tingkat kesabarannya juga berbeda. Wasbir inna wa'dallahi haqq wa la tastakhifanna kalladzina la yuqinun. Maka bersabarlah kamu. Wasbir, ya. Wa'dallah haqqun. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu mesti benar. Ya. Kemarin kita sampaikan pada panjenengan, ya, ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baqin wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar, ya, bi ahsan, dengan apa yang lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang dikerjakan. Menahan diri, ya, di hadapan umum digoblok-goblokaken meskipun geleweh gitu ya. Meskipun geleweh mungkin karena memang sudah tabiatnya begitu. Tapi dengan kalimat itu Allah angkat ternyata. Dengan kalimat itu Allah ternyata berikan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ibu bapak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya. Bersabarlah, bersabarlah. Lalu sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Banyak hal yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kayaknya sabar mandan angel nggih. Coba saja kira-kira nek jenengan sing digoblok-goblokaken niku kira-kira pripun kira-kira? Lagi makane jenengan boten angsal umah. Karena setitik mendadak Masya Allah. Wong sing jenenge apa cacing dencot nyulet. Kan kalimatnya begitu kan? Apa manik menungsa yang kelawan, subhanallah, bahkan nyari lengahnya orang yang menghina kita. Kapan itu malah begitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat begitu mudahnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini kita lihat mungkin kita nggak bisa lah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesabarannya. Mungkin kita tidak bisa seperti sahabat, tapi hari ini ada orang-orang yang kesabarannya itu luar biasa, dan kita dicontohkan betul, dipertontonkan betul bagaimana dia itu ya menghadapi apa sikapnya di dalam menghadapi cemoohan itu. Dia cuman lunga. Subhanallah. Nah kalau pakai dewek ya, Ustadz ini orang patut. Mungkin agak begitu ya. Lawan di depannya itu, ya sampai ngucung-ngucungna. Makanya balasannya juga berbeda. Kita tidak dapatkan balasan apa-apa. Lah beliau dapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah terhadap orang-orang yang sabar mesti benar. Orang itu dapatkan kebaikan-kebaikan. Hanya kemarin saya sampaikan barangkali ada orang yang sudah mulai tua. Kalau saniki pun pasah temenan lah. Udah ya alhamdulillah, terang ya alhamdulillah. Jadi wong dagang niku nek kemarin itu bakul es dicontohkan nggih. Karepe ki panas terus. Nggih nek bakul bakso karepe udan terus. Tapi ternyata ibu bapak udan terus ada yang melasi banget. Saya kemarin contohkan ya, bakul martabak itu ya pas saat beli itu cuman baru saya yang beli udan. Padahal harusnya kan bakul martabak anget-anget seperti itu kan laris, banyak yang beli martabak kan. Tapi ternyata juga sepi. Bakul es luwih-luwih. Jadi posisinya bukan bagaimana udan, bagaimana terang, bukan. Tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sabar nganti bae. Wong wis ana sing gawe urip Kak. Nggih, udan ya mung ana sing aweh rezeki, terang ya ana sing aweh rezeki. Berarti utange pripun Ustaz?
utang boleh ana sing nyerutangaken. Lah, memangnya kita kan hanya jalan pintas saja kan, jalan lewat untuk melewati saja. Dari Allah, besok nyicil pira 400.000, letak ana sing aweh juga kan 400.000. Begitu saja. Jadi ketika kita justru banyak gersula itu bukan banyak pahala, justru banyak keburukan-keburukan yang kita dapatkan. Maka hari ini kita bisa melihat bagaimana Pak Sun Haji itu mencontohi kita tentang kesabaran. Ibu Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah balasan, yakin akan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita pun mendengarkan, kalau kemarin di tahun 2020-an saudara kita di Afghanistan mengalami kemenangan besar, dan hari ini ekonomi di Afghanistan yang baru 4 tahun merdeka kurang lebih mungkin sudah melebihi Indonesia. Ya. Yang dibuat apa? Hari mampu memproduksi mobil-mobil mewah. Setelah sekian tahun dijajah, Amerika akhirnya kalah. Afghanistan mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Dan hari ini saudara-saudara kita di Suriah sekian puluh tahun sepi, sabar, hari ini mendapatkan kemenangan. Ya. Setelah Uni Soviet, Rusia, Iran menyerangnya, terpinggirkanlah kaum muslimin. Hari ini 2 kota besar di Suriah telah dikuasai. Ibu Bapak rahmati Allah SWT, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Cuman kalau di sana sudah merdeka, bebas, ketone bantuan kita ndak ada loh. Ada yang hilang dari kita, ada yang hilang. Sedekah yang kita bisa berikan, bantuan yang bisa kita berikan sekarang ndak bisa mengalir lagi. Doa yang sering kita panjatkan untuk saudara-saudara kita sudah tidak kita panjatkan lagi. Ya, tapi mudah-mudahan Allah buka yang lain. Ya, Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti bahwasanya orang yang sabar dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dan itu balasan itu lebih baik dari apa yang dia dapatkan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bagaimana kita bisa bersabar? Berikutnya adalah yang kelima, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah supaya bisa bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Makna innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.